perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya yo setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Apa kabar semuanya? luar biasa. Puji Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak, Kak Gloria Suawa. Adik-adik boleh panggil Kak Glo, Kak Glory, Kak Gloria. Salam kenal semuanya. Hai Kakak Glo. Adik-adik yang terkasih, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah jaga kita dari malam kita tidur sampai pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang kuat, sehat dan diberkati. Untuk itu mari kita menyanyi Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 sambil berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita menyanyi tangan kanan, tangan kiri dengan penuh semangat. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah jaga dan lindungi kami dari petiduran kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat semuanya? Semangat. Mari kita menyanyi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kita menyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai lagu persembahan kita menyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Kepada Kakak Ria, kami persilakan untuk membawakan firman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Atau ada yang baru bangun? Ya, adik-adik silakan ambil Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan ya. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan.
Bapa kekasih, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita di minggu pagi ini masih terkait dengan pembacaan minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Pembacaan kita dari Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Adik-adik boleh mengikuti di rumah yang sudah bisa membaca, dan yang belum bisa membaca boleh dengarkan Kakak Ria membacakan firman Tuhan ya. Diberikan judul perumpamaan tentang uang mina. Uang mereka untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak tahu orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam satu sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, adik-adik sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita di minggu ini masih terkait dengan pembacaan minggu lalu tentang ketaatan. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu taat melakukan perintah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita ada seorang raja. Ada seorang raja yang berangkat dari sebuah kota. Dari sebuah kota ke kota lain. Dia akan dinobatkan menjadi seorang raja untuk memimpin sebuah daerah. Nah adik-adik, setelah dia dinobatkan menjadi seorang raja, ternyata orang di daerah tersebut tidak setuju. Ada yang membenci raja. Mereka mengatakan, saya membenci raja itu karena saya tidak tahu kenapa dia yang diangkat menjadi seorang raja. Jadi setelah pengangkatannya menjadi seorang raja, ada yang suka dengan raja, ada juga yang tidak suka dengan raja. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita kali ini diceritakan bahwa ada hamba
yang taat dan juga ada hamba yang tidak taat. Nah, hamba yang pertama dan yang kedua itu adalah hamba yang taat. Kemudian hamba yang ketiga itu adalah hamba yang tidak taat. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik, kita harus taat kepada Tuhan. Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Kakak pengasuh, kenapa saya harus taat kepada Tuhan? Apa yang saya dapatkan kalau saya taat kepada Tuhan? Kalau mama saya menyuruh saya pergi membeli sabun ke kios, saya dihadiahi uang, kakak pengasuh. Lalu kalau saya taat kepada Tuhan, apa yang saya dapatkan? Oke adik-adik, kalau kita taat kepada Tuhan, kita tidak diberikan rumah yang besar. Kita juga tidak diberikan istana yang besar. Kita tidak diberikan uang yang sangat banyak. Kita tidak diberikan kantor yang megah. Kita tidak diberikan emas. Tetapi upah kita besar di sorga. Kita akan masuk sorga, kita akan hidup tenang, kita akan hidup nyaman. Atau ada di sini yang tidak suka masuk sorga, sukanya masuk neraka. Ada? Ada? Ada tidak? Pasti tidak ada. Semua mau masuk surga. Kakak pengasuh juga mau masuk surga. Semuanya orang mau masuk surga. Tergantung dari ketaatan iman kita kepada Tuhan. Tergantung kita mau dengar-dengaran atau tidak, kita mau membantah atau tidak, tergantung dari adik-adik ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap taat kepada perintah Tuhan sesuai dengan pembacaan kita. Nah adik-adik, jadi orang yang tidak taat akan dihukum. Kalau misalnya di rumah adik-adik tidak dengar-dengaran kepada orang tua, apakah adik-adik dihukum? Pasti ada yang dihukum. Sama dengan Tuhan, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, pasti juga kita akan dihukum. Adik-adik akan dihukum. Kalau juga kakak pengasuh tidak taat kepada Tuhan, pasti kakak pengasuh juga akan dihukum oleh Tuhan. Apa hukumannya? Kita tidak bisa masuk ke sorga, kita tidak mempunyai upah, kita tidak bisa hidup yang kekal, kita masuk neraka, kita masuk ke dalam api yang menyala-menyala. Ada yang mau? Tidak ya, semuanya tidak mau. Jadi kita dituntut untuk taat kepada Tuhan. Taat artinya turut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi contohnya berdoa setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Kalau tidak pernah berdoa, berarti kita tidak sayang kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, bosan dan lain sebagainya ya. Jadi berarti kita tidak sayang kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak sayang kepada Tuhan, bagaimana kita mau taat kepada Tuhan, ya kan? Oke, adik-adik, ketika adik-adik punya kelebihan, punya talenta, misalnya adik-adik pintar menyanyi, pintar main drum, pintar main gitar, atau pintar bahasa Inggris, pintar berhitung matematika. Lalu misalnya ada guru yang menyuruh adik-adik, hey, Salsa bisa mewakili kita untuk Olimpiade Matematika? Tidak Ibu Guru, tidak. Saya tidak mau ikut Olimpiade Matematika karena saya tidak tahu berhitung. Padahal Salsa adalah anak yang pandai berhitung, adalah pintar berhitung. Jadi kalau kita menyembunyikan kelebihan atau kepintaran kita, maka Tuhan akan ambil seperti ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama ya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kelebihan, Tuhan memberikan kita talenta bernyanyi, bermain musik, berbahasa Inggris, berhitung matematika dengan cepat, kita harus mempergunakannya dengan baik, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh didiamkan, ya. Sama dengan orang ketiga yang mempunyai diberikan uang mina tadi. Dia diberikan uang mina tapi dia simpan, dia tidak kembangkan.
Jadi dia simpan dalam kantongnya terus. Dia tidak mengembangkannya. Sama dengan talenta kita. Kalau kita bisa menyanyi, berarti kita harus kembangkan talenta kita dengan baik. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik, pembacaan kita di minggu ini adalah taat kepada Tuhan. Jadi kita harus rajin berdoa, rajin menonton live streaming setiap hari Minggu. Kalau sebelum jam 7 kita sudah bangun, mandi, sarapan, lalu menonton live streaming, siapkan Alkitabnya dengan semangat. Ya, adik-adik, pada saat ini kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kita berdoa semoga pandemi, semoga penyakit corona ini cepat berlalu dan kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Jadi demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita ya. Nah, untuk mengamini firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu baru yang berkata taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Jadi itu lagunya. Nanti kita pelajari sama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menyanyi T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, taati nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Jadi kita harus taat kepada orang tua, mendengar nasihat dari Tuhan Yesus, juga nasihat orang tua. Jadi lagu ini boleh dipelajari di rumah, didengar berulang-ulang supaya tahu minggu depan. Nanti kakak guru sekolah minggu ulang lagi untuk menyanyikannya. Oke adik-adik, mari kita berdoa syafaat, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh taat terhadap perintah Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, Engkau terus memberkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami bermain, dalam aktivitas kami sekolah online. Tuhan terus memberkati kami, berikan kekuatan kami Tuhan, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, jika ada teman-teman kami, adik-adik kekasih yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, semoga cepat sembuh, pulih kembali, dan kami sama-sama boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik kekasih yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kekasih kami, semoga di ulang tahunnya ini Tuhan mereka boleh bertambah usia, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kakak Glory, untuk kakak Gita, untuk kakak Setwin, kakak Rio yang telah mengambil bahagian di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua,
Terima kasih Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan untuk tetap semangat bersuka cita melayani adik-adik kami. Bapak kekasih dalam kerajaan sorga, kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarpun sedikit di mata manusiawi kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami mempergunakannya dengan baik, Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang ada pada kami. Bapak kekasih dalam kerajaan sorga, berkati persembahan kami. Semoga persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kelebaran akan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak Okta yang pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Tuhan terus berkati kakak Okta dalam tahap pemulihan. Semoga boleh sehat pulih kembali dan boleh sama-sama melayani kami, melayani Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapak kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ria. Nah, dengan penuh sukacita, mari kita mengangkat pujian sekali lagi yang berjudul Hompilah Hompimpa. Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Baiklah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua sama-sama menutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sampai selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Tuhan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kakak kita undang bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Mars Par. Ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Selamat pagi.